Semuanya sudah siap dengan klub. Fabrizio Romano mengatakan Manchester United berusaha keras untuk penandatanganan yang luar biasa. Seiring berlalunya musim panas, tampaknya salah satu saga transfer yang akan tetap ada hingga akhir adalah kisah Frenkie de Jong ke Manchester United. Fabrizio Romano membahas dalam sebuah wawancara baru-baru ini tentang pentingnya berbagai aspek keputusan Frenkie de Jong. Dan sekali lagi dia menegaskan, semuanya sudah siap dengan klub. Pertama-tama Romano membahas pernyataan publik Presiden Barcelona Joan Laporta yang menunjukkan bahwa dia tidak ragu bahwa Frenkie de Jong akan tetap bertahan di Camp Nou musim panas ini. Kejadian ini benar-benar normal, bukan hanya dengan Barcelona dan Manchester United. Kami telah melihat situasi seperti ini berkali-kali, tetapi di balik layar, Manchester United dan Barcelona memiliki kesepakatan yang hampir siap untuk Frenkie de Jong, ujar Fabrizio Romano. Wartawan Italia juga memiliki banyak hal untuk dikatakan ketika ditanya tentang poin utama dari keputusan Frenkie de Jong tentang di mana dia akan bermain musim depan. Saya pikir ini tentang manajer, hubungan baik dengan Xavi. Ini tentang kota. Dia mencintai Barcelona sebagai kota. Dia mencintai klub, sejarah klub, dan juga sekarang Barcelona memiliki salah satu tim terbaik di dunia. Saya akan mengatakan setelah menandatangani Lewandowski, Raphinha, Konde, Kessie, Christensen, dan itu belum berakhir. Saya pikir itu normal, bahwa setelah menghabiskan tahun-tahun yang sulit di Barcelona dan sekarang memiliki tim seperti ini, mengatakan oke, saya harus pergi sekarang sepertinya bukan solusi terbaik baginya. Lanjut Fabrizio Romano. Membeli gelandang musim panas ini sangat penting bagi United. Dengan serangkaian opsi yang saat ini tersedia untuk Erik ten Hag di sektor tengahnya. Scott McTominay, Fred, Donny van de Beek, dan James Garner adalah 4 gelandang tengah yang diakui di skuad senior United saat ini. Dan hanya ada 2 yang memiliki kualitas di Liga Primer yang sudah terbukti. Baik Fred dan McTominay telah menjadi pemain tetap di tim inti United untuk beberapa waktu, meskipun masing-masing memiliki masalah sendiri. Van de Beek bagaimanapun telah berjuang sangat keras sejak kepindahannya pada tahun 2020 ke Theatre of Dreams. Dan Garner belum memulai pertandingan papan atas di Inggris dalam karirnya. Dia juga bisa saja pergi dengan status pinjaman lagi di musim panas ini. Frenkie de Jong bagaimanapun akan menjadi rekrutan yang luar biasa di sektor tengah. Dia fantastis dalam mengembangkan bola dan akan menjadi mitra yang hebat untuk duduk di belakang seseorang yang berpikiran lebih ofensif seperti Bruno Fernandes atau Christian Eriksen. Fabrizio Romano mengungkapkan Anthony menginginkan transfer Liga Primer. Pakar transfer Fabrizio Romano telah mengklaim bahwa target transfer Manchester United, Anthony, akan senang bermain di Liga Primer. Sepanjang musim panas The Red Devils telah dikaitkan dengan kepindahan pemain Ajax Amsterdam tersebut. Tetapi label harga 80 juta euro atau 67,1 juta pound sterling bisa menjadi faktor yang sulit untuk diatasi. Namun satu hal yang dapat menguntungkan klub Liga Primer adalah bahwa Anthony akan senang bergabung dengan klub Inggris karena itu adalah impiannya untuk bermain di papan atas. Romano berkata, saat ini ada kesenjangan besar antara penilaian Ajax dan hal yang sama untuk Man United. Jadi kita lihat saja apa yang terjadi di hari-hari berikutnya. Yang pasti pemain dengan agennya, dia masih berusaha mencari solusi karena sang pemain sangat ingin bergabung dengan Liga Inggris musim panas ini. Adalah impian Anthony untuk bergabung dengan sepak bola Liga Primer. Jadi pemain dan agennya menunggu untuk memahami apakah Ajax akan membuka diri dan menjualnya, ujar Fabrizio Romano. Seperti yang dijelaskan Romano, Anthony tentu saja bersedia dan tertarik untuk bergabung dengan United. Ini sangat berbeda dengan sikap yang diambil Frenkie de Jong.
mengenai kemungkinan transfernya. Meski demikian, seperti yang disebutkan dalam tanda kutip, itu tidak berarti Ajax akan bersedia menjualnya, terutama dengan penilaian mereka terhadap pemain yang tidak sesuai dengan apa yang saat ini tampaknya ingin ditawarkan oleh pihak United. Saat kita menuju bulan terakhir bursa transfer, United tampaknya berada di pasar untuk mendapatkan 1 atau 2 pemain baru di tengah hubungan dengan Frenkie de Jong dan Anthony. Tetapi dengan tidak ada yang pasti pada tahap ini, mereka mungkin benar-benar melakukannya, mendorong perahu keluar untuk mendapatkan kesepakatan di deadline day. Dengan Ajax Amsterdam memegang teguh lebar harga mereka, tetapi Anthony bersedia pindah, setan merah mungkin harus gigit peluru dan mengeluarkan uang untuk menyelesaikan transfer ini. Fabrizio Romano, Manchester United sangat tertarik dengan attacking monster. Tawaran resmi bisa datang kurang dari 2 hari. Fabrizio Romano telah memberikan yang terbaru tentang kisah transfer Benjamin Sesko ke Manchester United dalam sebuah video di saluran YouTube-nya. Pakar transfer sepak bola tersebut mengungkapkan banyak detail kasus tersebut, termasuk fakta bahwa United bisa saja mengajukan tawaran paling cepat minggu depan. Tetapi dia sekali lagi mengakui bahwa itu tidak akan mudah bagi mereka untuk merampungkan transfer ini dengan cepat. Manchester United masih menjajaki kesepakatan Benjamin Sesko. Belum ada tawaran resmi, tetapi pendekatan dengan pihak pemain berlanjut seperti yang diungkapkan awal pekan ini. Tulis Fabrizio Romano di akun Twitter pribadinya. Wartawan Italia berbagi banyak informasi dalam video YouTube-nya. Dia berkata, Manchester United sangat tertarik pada anak ini. Mereka menganggapnya sebagai talenta top. United memiliki beberapa kontak di sisi agen dan di sisi klub dengan Salzburg untuk memahami situasi di sekitar Sesko. Bocah berbakat ini bermain untuk Red Bull Salzburg. Saya katakan kepada Anda bahwa itu bukan kesepakatan yang mudah, karena rencana Salzburg adalah menjual pemain musim panas mendatang di musim 2023 dan bukan musim panas ini. Inilah mengapa itu tidak mudah. Tetapi United sedang menjajaki kemungkinan untuk musim panas ini. Jadi mereka ingin mengantisipasi banyak klub lain yang tertarik pada Sesko. Saat ini masih belum ada tawaran resmi karena mereka mencoba memahami apa yang akan terjadi dengan Cristiano Ronaldo. Kami tahu bahwa mereka ingin mempertahankan Anthony Martial di klub, tetapi mari kita lihat apakah Cristiano bertahan di Manchester United. Jadi situasi striker di United masih domino, dan inilah mengapa masih belum ada tawaran resmi untuk Sesko. Tapi Manchester United sangat tertarik kepada Sesko. Mereka menganggapnya sebagai talenta top. Dan mari kita lihat apakah sekarang mereka akan memutuskan untuk mengajukan proposal resmi. Minggu depan akan menjadi penting untuk memahami apa yang terjadi di sekitar Sesko dengan banyak klub yang tertarik. Tetapi Manchester United sangat tertarik pada sang striker berbakat dari Salzburg ini. Tapi seperti yang disebutkan, itu tidak akan menjadi negosiasi yang mudah. Ujar Fabrizio Romano. Kisah Sesko telah berkembang pesat, dengan Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa proposal resmi bisa saja datang paling cepat minggu depan. Ada kurang dari 2 hari sampai kita bisa melihat pergerakan dari Old Trafford. Baru-baru ini dikabarkan bahwa Salzburg telah memasang label harga 55 juta pound sterling kepada monster penyerang tersebut. Tetapi pihak United tidak mau menyamai harga tersebut. Dan masih harus dilihat apakah kesepakatan dapat diselesaikan musim panas ini.
Barcelona mengkonfirmasi opsi kesepakatan pertukaran saat Man United membuat terobosan transfer Frenkie de Jong. Manchester United telah membuat terobosan dalam upaya mereka untuk mengontrak Frenkie de Jong dari Barcelona musim panas ini, dengan raksasa Katalan mengisyaratkan bahwa mereka sudah memiliki pengganti. United belum putus asa pada kesepakatan untuk mendaratkan bintang internasional Belanda, meskipun negosiasi mengenai struktur kesepakatan sekarang memasuki bulan ketiga mereka, dan dengan dimulainya kampanye 2022-2023 kurang dari seminggu lagi. Kepala transfer The Red Devils, Richard Arnold dan John Murtough mengunjungi ibu kota Katalan bulan lalu untuk bertemu dengan pejabat Barca dan ingin menyelesaikan transfer de Jong, tetapi pergi tanpa kesepakatan akhir. Namun biaya awal sebesar 56,2 juta pound sterling sudah ada, dengan total transfer bisa meningkat hingga 72 juta pound sterling. Presiden Barca, Joan Laporta, sekarang telah mengkonfirmasi bahwa klub akan berusaha untuk mengontrak bintang Manchester City Bernardo Silva setelah sebuah laporan dari Mundo Deportivo menguraikan bagaimana dia berada di puncak daftar keinginan klub untuk menggantikan Frenkie de Jong. Meski sering beroperasi di 3 lini depan untuk Manchester City, pemain Portugal itu secara teoritis bisa menggantikan mantan bintang Ajax di sektor tengah klub. Laporta mengatakan pada hari Senin saat presentasi bek Jules Koundé yang datang dari Sevilla, ketika ditanya secara khusus tentang kepindahan Silva. Pertama-tama kita harus mendaftarkan para pemain dan menyingkirkan mereka yang tidak masuk hitungan. Kemudian kita akan lihat apa kita bisa, ujar Joan Laporta. Itu bukan penyangkalan langsung dari sebuah langkah yang bisa dikatakan menuangkan air dingin pada rumor apapun. Silva telah mengantongi 84 gol dalam 251 penampilan tim utama untuk Man City sejak transfernya dari Monaco pada 2017 dan telah berkembang di bawah kepelatihan Guardiola. Namun musim lalu ia lebih menonjol dari musim-musim sebelumnya. Dia mengemas 8 gol dalam 33 pertandingan di Liga Primer dan bermain sebagai starter dalam 11 dari 12 pertandingan Liga Champions. Guardiola mengakui ketertarikan Barca pada pemain tersebut awal tahun ini, dan meskipun dia bersikeras ingin mempertahankan sang bintang, dia tidak mengambil kesempatan untuk mengesampingkan kepindahan. Hari ini saya pikir Bernardo Silva akan bertahan, tapi seperti yang selalu saya lakukan, mengatakan dari waktu saya di Barca, saya tidak ingin pemain yang tidak ingin berada di klub saya. Yang bisa saya katakan adalah bahwa Bernardo Silva penting bagi kami. Silva tampil dalam 50 pertandingan untuk City musim lalu, di mana ia mencetak 13 gol dan memberikan 7 assist. Jadi mudah untuk melihat mengapa bos Barca, Xavi Hernandez, adalah penggemar Bernardo Silva. Namun prioritas Laporta adalah mendaftarkan pemain baru untuk musim ini.